約束だよいつかまた同じ笑顔で Cerita dimulai dengan Venom yang memandangi kota Lubelios yang sunyi. Tidak ada pencuri atau pencopet. Tidak ada anak-anak yang kelaparan di jalan. Bahkan tidak ada orang yang kelahi. Apakah orang-orang itu tidak bosan? Lalu Diablo memerintahkan Venom untuk segera datang dengan bawahannya dalam 10 menit. Kalau telat, Diablo akan memenggal kepalanya. Singkat cerita, hari kedua mereka di Lubelios, perlengkapan konser sudah sampai berkat kerja keras Venom dan iblis lainnya. Lalu Hinata menawarkan apakah Rimuru mau diajak berkeliling kota. Rimuru pun mau jika Hinata tidak keberatan. Di perjalanan, Hinata menceritakan bahwa Lubelios punya peradaban yang tertata penuh. Semua orang bisa hidup damai di bawah perlindungan Dewa Luminus. Dan mereka menyediakan kebutuhan dan makanan dengan sama rata. Jadi tidak perlu ada yang kelaparan dan kemiskinan. Masyarakat yang setara menjadi bebas konflik. Dan menurut Hinata tidak diragukan lagi bahwa Lubelios tempat yang damai. Mendengar itu, Rimuru pun berpikir bahwa memang kau tidak akan pernah merasa kekurangan dibanding orang lain. Tetapi kau juga tidak akan pernah merasakan perasaan yang mendorongmu untuk berusaha mendapatkan lebih banyak. Anak-anak juga punya pendapat tentang ini. Seperti Alice yang mengatakan bahwa akan membosankan jika kau tidak bisa membeli barang yang kau inginkan. Dan menurut Kenya, jika kita berusaha keras lebih dari orang lain, kita pasti ingin mendapat hadiah untuk itu. Lalu Rimuru pun mengatakan bahwa beberapa hal memang tidak bisa didapatkan meski sudah berusaha keras. Tetapi tidak ada ruginya untuk mencoba mendapatkannya. Kenya pun mengatakan, bukankah makan malam tadi itu benar-benar mewah? Dan para masyarakat di Lubelios tidak bisa makan seperti itu. Hinata pun memperjelas bahwa tidak perlu merasa bersalah karena mereka semua adalah tamu Lubelios. Namun menurut Gael, tidak ada yang kelaparan di seluruh negara. Itu saja sudah menjadi pencapaian yang luar biasa. Dan menurut Gael itu bisa berhasil karena Hinata dan para paladin bekerja keras. Menurut Chloe, dia mungkin setuju dengan itu. Tetapi tetap saja tidak ada satupun yang berjuang dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak bisa melakukannya tanpa ada yang melindungi mereka. Dan menurut Chloe itu seperti ikan di dalam akuarium. Mendengar itu Hinata pun terkejut. Lalu Chloe pun sadar karena sudah mengatakan hal yang berlebihan. Dan Chloe meluruskan bahwa dia tidak mengatakan tempat ini jelek. Hanya saja dia berpikir bahwa orang-orang di Lubelios harus ikut berkontribusi sendiri. Hinata pun mengelus kepala Chloe dan berterima kasih dan mengatakan bahwa Chloe adalah anak yang baik. Lalu Rimuru pun mengatakan bahwa kita semua punya definisi kebahagiaan yang berbeda-beda. Dan cara pikir Chloe adalah yang paling ideal. Tetapi kita semua punya bakat yang berbeda-beda. Cara hidup seperti di Lubelios adalah salah satunya. Dan jika kau tidak suka, kau bebas untuk pergi. Lalu Rimuru berpikir bahwa kesetaraan memang terdengar bagus. Tapi di baliknya selalu ada kenyataan buruk tentang kesetaraan. Sepertinya Lubelios membuat anak-anak menjadi kepikiran. Dan hal ini juga mengingatkan Rimuru bahwa kebahagiaan itu bukan soal memenuhi keinginan memiliki sesuatu. Berbeda dengan Tempest yang berkembang berkat harapan yang dimiliki oleh Rimuru. Lalu di sisi lain di wilayahnya Leon, asisten Leon mengatakan bahwa Jaune telah menghilang. Dia mendeteksi kekuatan sihir yang sangat besar. Kemudian iblis yang tertidur di sana sudah tidak terlihat lagi. Mereka pun mengatakan bahwa itu hal yang mustahil karena Jaune sudah bertahun-tahun ikut campur urusan negaranya Leon. Selama gerbang neraka masih ada, mustahil mencegah kemunculan iblis. Tetapi sekarang gerbang itu telah diblokir. Seseorang pasti sudah memperbaiki celah dimensi di dalamnya.
Mendengar itu, Leon pun terkejut karena dia sudah mengirim banyak pasukan berkali-kali untuk menyegelnya. Tetapi para iblis lalu menghentikannya, dan Leon pun berpikir, kenapa tiba-tiba menjadi begini? Lalu bawahan Leon datang melapor bahwa dari laporan agen mereka diketahui bahwa Raja Iblis Rimuru sedang liburan ke Lubelios dan membawa 5 anak dari dunia lain. Salah satu bawahan Leon menuduh Rimuru menjual anak-anak itu ke Lubelios, tetapi Leon langsung mengatakan untuk bawahannya menghentikan omongannya karena menurut Leon, Rimuru benci dan melarang pemanggilan orang dunia lain. Jadi Rimuru tidak mungkin menjual anak-anak itu. Lalu bawahannya Leon bertanya, kenapa seseorang mencoba memberikan mereka informasi palsu. Lalu Leon mengatakan bahwa mereka ingin mengadu domba Leon dengan Rimuru agar mereka mendapat keuntungan. Lalu Leon berpikir, apakah para badut moderat adalah pelakunya? Karena hanya kelompok itu yang mengetahui Leon mengumpulkan anak-anak dari dunia lain. Tetapi cara seperti ini terlalu sederhana untuk mereka. Di saat Leon masih berpikir, para bawahan Leon yang setia mengatakan bahwa Leon cukup perintahkan saja. Meski itu adalah permintaan yang egois, mereka tidak akan mengeluh dan janji akan mewujudkannya. Dan Leon juga berpikir, hilangnya Jaune apakah itu sebuah keberuntungan ataukah malapetaka? Dan Leon berdiri dari kursinya dan mengatakan dia mengakui kesetiaan mereka dan memerintahkan mereka untuk menjaga tanah emas Eldorado ini. Kali ini biar Leon yang pergi sendiri. Di sisi lain, Yuki pun mengetahui bahwa Raja Iblis Leon sudah bergerak dan kemungkinan Chloe lah yang akan diincar Leon. Lalu Kagali mengatakan bahwa Leon tidak mungkin menerima informasi dari mereka mentah-mentah. Dan Yuki mengatakan jika Leon mencari Chloe maka Leon pasti akan ke Lubelios. Tetapi Yuki masih ragu apakah Leon dan Rimuru akan bertarung sesuai yang dia harapkan. Lalu Laplace mengatakan bahwa mereka diam-diam memberikan informasi kepada Leon, dan itu pasti membuat Leon meragukan mereka karena mempersempit tujuan Leon sudah lebih dari cukup. Lalu Yuki mengatakan bahwa barang rahasia yang Leon inginkan seperti anak-anak yang belum disummon sepenuhnya, sebagian besar produk itu diperoleh dari kerajaan Rozo. Karena tidak adanya Mariabel, kekuatan keluarga Rozo mengalami penurunan drastis dan mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan pemanggilan yang stabil sekarang. Dan kenapa para badut harus bersusah payah agar tidak terlihat mencurigakan? Lalu Laplace berkata, karena Yuki ingin melimpahkan semua kesalahan ini kepada keluarga Rozo. Yuki pun mengatakan bingo. Benar seperti yang Laplace bilang, Yuki ingin melimpahkan semua kesalahannya kepada Granville Rozo. Dan menurut Kagali, Raja Iblis Leon memang berhati-hati, tetapi dia juga punya kepercayaan diri yang tinggi. Leon tidak akan membiarkan harga dirinya terluka oleh manusia yang ingin dia manfaatkan. Dan Leon tidak mempelajari keluarga Rozo, yang pada akhirnya membuat Leon tidak sadar bahwa ancaman sebenarnya ada di antara mereka. Laplace bertanya, dengan hilangnya Mariabel apakah Rozo masih punya kekuatan? Kagali memperjelas bahwa keluarga Rozo masih memiliki kekuatan. Mereka punya semua agen dari Biro Informasi Asing dan juga memiliki kelompok yang bernama Blood Shadow yang mengerjakan pekerjaan kotor untuk keluarga Rozo. Dan mereka juga punya petarung dari dunia lain. Dan Yuki mengatakan, jangan lupakan pria yang menahan iblis di utara yang bernama Razul. Namun Yuki pun bergegas berdiri dan memakai jaketnya dan mengatakan bahwa dia juga akan pergi ke Lubelios. Dan bertanya apakah para badut moderat mengingat apa yang mereka bicarakan sebelumnya mengenai senjata penentu yang Granville minta 2 minggu lalu. Singkat cerita, 2 minggu sebelumnya Yuki mengatakan kepada Granville bahwa Mariabel telah mengendalikannya dan menyuruhnya bertarung dengan Rimuru. Granville bertanya, bagaimana Raja Iblis Rimuru? Yuki mengatakan bahwa Rimuru sehat-sehat saja. Dan kalau soal kejadian kemarin, menurut Yuki Rimuru percaya bahwa dari awal sampai akhir itu ulahnya Mariabel.
Granville pun tertawa kecil dan mengatakan bahwa semua harapan untuk keluarga Rozo sudah menghilang. Dan kalau begitu mereka harus menggunakan senjata penentu yang dia sembunyikan untuk balas dendam. Yuki pun bertanya siapa dia dan apa itu senjata penentu. Dengan ekspresi sedikit marah, Granville mengatakan bahwa dia yakin Yuki tidak bodoh dan tahu betul apa yang Granville maksud, dan bertanya apakah Yuki tahu bahwa Dewa Luminous adalah Raja Iblis Luminous itu sendiri. Lalu Yuki bertanya kenapa Granville memberitahunya. Lalu Granville pun mengatakan bahwa ia sudah menerima Yuki. Dengan tidak adanya Mariable, hanya Yuki orang yang Granville percayai. Ini menyangkut masa depan negara barat, atau mungkin masa depan umat manusia itu sendiri. Lalu Yuki berkata bahwa Rimuru lebih cocok untuk itu, karena Rimuru benar-benar ingin hidup berdampingan dengan manusia. Granville pun memperjelas bahwa Yuki masih muda dan tidak bisa melihat masa depan. Luminous tidak tertarik dengan manusia, sedangkan Raja Iblis Rimuru itu beda cerita. Rimuru akan merusak manusia dan menyebarkan kekacauan ke seluruh dunia. Granville sangat yakin akan hal itu. Dan keseimbangan dunia akan runtuh dan lautan darah akan terjadi. Mendengar itu, Yuki pun mengatakan bahwa itu terdengar mengerikan. Yuki bertanya, apa dasar Granville berani berkata seperti itu? Granville pun mengatakan, indra keenam miliknya. Indra keenam sebagai mantan pahlawannya memohon kepadanya untuk membunuh Raja Iblis Rimuru. Dan bertanya kepada Yuki, apakah Yuki ingin membantunya? Yuki pun tertawa dan mengatakan kenapa dia harus menyetujui hal yang sangat berbahaya itu, karena Yuki masih ingin menjaga hubungannya dengan Rimuru. Mendengar itu, Granville pun terlihat marah dan mengatakan Yuki itu bodoh, karena Mariable sekarang sudah mati. Jadi sekarang bukan waktunya mereka bermain-main, karena Octagra memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan Granville memperjelas bahwa mereka harus menyatukan seluruh umat manusia untuk melawan Raja Iblis. Kalau tidak, menjaga kehidupan manusia hanyalah khayalan belaka. Mendengar itu, Yuki pun berpikir bahwa Granville memang kakek yang menyebalkan. Lagian Yuki bukan tipe orang yang mementingkan manusia, karena Yuki adalah orang yang akan menaklukkan dunia. Lalu Granville berkata bahwa dia tidak meminta Yuki percaya kepadanya, cukup bergabung dengannya untuk satu serangan saja. Lalu Yuki bertanya apa yang akan dia dapat jika membantu Granville. Granville pun memperjelas bahwa dia akan memberikan harta Luminous, yaitu senjata ultimate, pahlawan terhebat sepanjang masa, orang yang menyegel naga badai itu sendiri. Mendengar itu, Yuki pun terkejut. Lalu Granville mengatakan bahwa Luminous melindungi pahlawan ini di dalam bahtera suci. Tapi Yuki bisa dapat pion terhebat yang Yuki inginkan. Jadi menurut Granville ini bukan tawaran yang buruk. Yuki pun berkata bahwa dia sekarang tertarik, tetapi ini masih belum cukup untuk membuatnya percaya. Lalu Granville pun memperjelas rencananya. Dia akan menyebabkan kekacauan di Katedral Luminous, dan di tengah kekacauan itu Yuki bisa masuk dan mencuri bahtera itu. Lalu Yuki bertanya, apa yang Granville dapat dari itu? Bukankah Luminous itu adalah tuannya Granville? Granville memperjelas bahwa Luminous sudah membuangnya. Hubungan mereka hanya pada janji kalau Luminous tidak akan melawan ras manusia. Karena sekarang Luminous bergabung dengan Raja Iblis Rimuru, maka Luminous juga akan menjadi musuhnya. Melihat itu, Yuki pun merasa bahwa Granville masih sangat tangguh untuk ukuran orang tua. Dan Yuki pun menyetujui rencana Granville. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.